Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita manajemen MU berubah pikiran. Dilansir Manchester Evening News, nasib Ole semakin terancam. Pemilik dan manajemen MU dilaporkan mulai berubah pikiran terkait masa depan sang manajer. Sebelum laga menghadapi Liverpool, status Ole masih aman. Namun laporan itu mengklaim manajer Manchester United mulai berubah pikiran setelah setan merah kalah dari Liverpool. Mereka menilai kekalahan 5-0 atas Liverpool itu sangat tidak bisa diterima. Conte tertarik latih MU. Rentetan hasil buruk membuat fans mendesak manajemen untuk mendepak Ole dan menggantikannya dengan Conte. Menurut Fabrizio Romano, Conte tertarik untuk melatih United. Namun, sampai saat ini belum ada kontak langsung dari manajemen dengan sang pelatih. Chelsea dekati Luis Diaz. Chelsea dikabarkan sudah menghubungi Porto terkait transfer Luis Diaz. Kabar tersebut datang dari sejumlah jurnalis Italia. Nicolo Schira via Sportmall dalam laporannya, dia menyebutkan bahwa Chelsea meminta bantuan agen sang pemain ternama Pini Zahavi. Chelsea juga berharap Pini membantu mereka dalam proses negosiasi transfernya dari Porto. Schira juga mengklaim bahwa Diaz memiliki klausul rilis senilai 80 juta euro. Arsenal siap datangkan pemain anyar. Arsenal dilaporkan ingin mendatangkan winger baru di tahun 2022. Nama Christopher Nkunku bakal direkrut oleh The Gunners dari RB Leipzig. Arteta tertarik memboyongnya ke Emirates untuk memperkuat lini serangnya agar mereka bisa bersaing dalam perebutan juara. Pesan Arteta untuk Emil Smith-Rowe. Playmaker Arsenal Emil Smith-Rowe sedang dalam performa yang bagus. Terbaru, dia menyumbangkan 1 gol saat Arsenal menang 3-1 melawan Aston Villa. Arteta ingin sang pemain tidak berpuas diri dengan capaian itu. Arteta meminta Emil Smith-Rowe untuk tidak cepat berpuas diri dengan penampilannya. Dia juga meminta sang playmaker bekerja lebih keras agar performanya bisa lebih membaik. Dia harus mulai terbiasa mencetak gol atau membuat assist di setiap pertandingan. Karena dia mampu melakukan itu, ujar Arteta kepada Football London. Proyek transfer Real Madrid. Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Los Blancos dilaporkan ingin mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli di tahun 2022. Demi memperkuat lini serang mereka, Al Real dikabarkan akan mendatangkan Kylian Mbappe dan Haaland. Namun karena perkiraan gaji Haaland yang terlalu tinggi, Real Madrid membuat opsi lain, yakni striker Napoli. Di bawah asuhan Luciano Spalletti, Victor menjadi striker yang mengerikan. Diincar klub papan atas Manchester City siap sodorkan kontrak baru ke Torres. Penyerang Manchester City Ferran Torres diminati oleh Barcelona. Namun Daily Star mengklaim bahwa Barcelona harus melupakan rencana mereka. Pasalnya pihak manajemen akan mencoba untuk mengajukan perpanjangan kontrak kepada sang pemain sampai dengan tahun 2027. Torres juga akan mengalami kenaikan gaji sebesar 150% dari 40.000 pounds per pekan menjadi 100.000 pounds per pekan. Marcelo berencana hengkang dari Madrid. Kebersamaan Marcelo dan Real Madrid dikabarkan bakal segera berakhir. Sang bek dilaporkan akan hengkang dari Real Madrid pada tahun 2022 nanti. El Nacional mengklaim bahwa Marcelo tidak akan berada di Madrid pada tahun depan. Sang bek juga dilaporkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, Marcelo sudah siap untuk meninggalkan Real Madrid. Bek 33 tahun itu merasa dia bukan lagi pemain inti Los Blancos, di mana dia lebih banyak duduk di bangku cadangan belakangan ini. Itulah mengapa Marcelo menilai dia harus hengkang agar dapat jam bermain lebih. Juventus tertarik memboyong Kepa. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga dikabarkan akan hengkang pada bursa transfer mendatang. Klub yang dikabarkan menjadi tujuan Kepa adalah Juventus.
Vijajas mengklaim bahwa Kepa berpotensi hengkang ke Italia di tahun 2022. Juventus dilaporkan siap menampungnya sejak musim lalu. Kepa juga dilaporkan tidak bahagia di Chelsea. Ini dikarenakan posisinya sebagai kiper utama Chelsea direbut oleh Edward Mendy. Menurut laporan tersebut, Juventus ingin merekrut Kepa sebagai pengganti Wojciech Szczesny yang dianggap sering blunder. Liverpool versus MU beda kelas. Legenda Arsenal Ian Wright memberikan tanggapan usai laga Liverpool melawan MU dengan skor 5-0. Dia menyebut kelas Liverpool jauh berbeda dibandingkan dengan Manchester United. Dan itu tidak lepas dari cara mereka ditukangi oleh Jurgen Klopp dan Ole Gunnar Solskjaer. Ian Wright mengatakan laga Manchester United versus Liverpool memang dikenal sebagai salah satu laga terbesar di Eropa dan dunia. Namun dia merasa bahwa status itu kini sepertinya kurang pas disematkan pada laga tersebut. Pasalnya, sekarang ada perbedaan kelas yang sangat menonjol antara Manchester United dengan Liverpool. Dan menurutnya, itu tidak lepas dari kualitas pelatih keduanya, yakni Ole Gunnar Solskjaer dan Jurgen Klopp. Kali ini kita akan bahas berita Barcelona tumbang, Koeman jadi sasaran. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mungkin tengah meratapi nasibnya. Menyusul kekalahan memalukan atas musuh bebuyutannya, Liverpool pada Minggu 24 Oktober 2021. Tapi manajer asal Norwegia itu tidak sendiri. Nasib serupa juga tengah dialami bos raksasa Spanyol Barcelona, Ronald Koeman. Setali tiga uang, begitulah peribahasa yang cocok menggambarkan nasib Koeman dan Solskjaer. Kala MU dibantai dengan skor 0-5, Barcelona juga menderita kekalahan di duel big match melawan Real Madrid. Barcelona menjamu Real Madrid di Camp Nou pada Minggu 24 Oktober 2021. Butuh kemenangan untuk mendongkrak kepercayaan diri para pemain. Barcelona malah kesulitan membongkar pertahanan Los Blancos. Barcelona juga harus menelan pil pahit di pertandingan Jornada ke-9 La Liga. Sempat menang atas Valencia dan Dinamo Kiev, nyatanya modal tersebut tidak cukup untuk membawa poin penuh saat raksasa Katalan melakoni partai El Clasico. Pertandingan yang digelar di Camp Nou itu sebenarnya berjalan dengan sengit dan alot. Kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan di laga ini. Real Madrid yang tampil lebih percaya diri langsung mengambil kendali permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Hasilnya pada menit ke-32, David Alaba mampu membuat publik Camp Nou terhenyak setelah sepakan kerasnya menghujam deras ke gawang tuan rumah. Hasil tersebut membuat Barcelona terpaut 5 angka dari Real Madrid. Tim Katalan pun tidak beranjak dari papan tengah, tepatnya di peringkat ke-9. Ini tentu bukan start yang diinginkan Barcelona bersama Ronald Koeman musim ini. Sudah pasti posisi Koeman makin dalam sorotan, karena performa tim sejak awal musim memang sudah buruk. Barcelona sempat cuma menang 2 kali dalam 8 pertandingan sebelum ini, dan juga menelan 3 kekalahan. Maka dari itu, wajar jika fans pun merasa tidak puas dengan pencapaian tim. Melakukan protes keras di luar stadion. Ratusan fans Barcelona berkumpul di depan Camp Nou dan menunggu kemunculan Koeman, yang akhirnya terlihat meninggalkan stadion dengan mobilnya. Fans pun mengerubungi mobil Koeman dan meneriaki pria asal Belanda itu, sambil memukuli bodi kendaraan tersebut. Tapi ada juga beberapa fans yang memanfaatkan momen itu untuk bersuah foto bersama Koeman meski cuma dari luar. Kejadian itu viral di media sosial yang sampai juga ke manajemen Barcelona. Klub asal Katalan itu merasa kecewa dengan aksi fans tersebut seraya berjanji akan mengusut tuntas. Mereka bahkan sudah meminta kepolisian lokal untuk menginvestigasi dan hasilnya diklaim juga akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Barcelona sendiri mengutuk keras aksi tersebut. Dalam pernyataan resmi, mereka akan mengambil sikap tegas pada para pelaku. FC Barcelona secara terbuka mengutuk tindakan kekerasan dan penghinaan yang dialami pelatih kami di pintu keluar Camp Nou. Tulis Barcelona dilansir dari Sky Sport. Klub akan mengambil langkah-langkah keamanan dan disiplin untuk memastikan bahwa peristiwa yang disesalkan seperti itu tidak terjadi lagi. Sebelumnya posisi pelatih asal Belanda itu pun dikatakan sempat terancam setelah gagal memberikan hasil yang baik. Setelah kembali harus menelan kekalahan di El Clasico, bukan tidak mungkin isu pemecatan Koeman akan kembali mencuat. Berbanding terbalik dengan nasib Ronald Koeman, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti
merasa puas atas 3 poin yang telah diperoleh anak asuhnya dari laga tersebut. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti merasa gembira dengan kemenangan kontra Barcelona. Dia menilai tim tampil dengan solid sejak awal hingga laga berakhir. Real Madrid berhasil membawa pulang 3 poin dari Camp Nou setelah mereka mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Ancelotti mengaku puas melihat kemenangan timnya di laga ini. "Performa kami hari ini sangat cerdik dan solid," ujar Ancelotti yang dikutip dari laman resmi Real Madrid. Ancelotti menegaskan bahwa kemenangan melawan Barcelona ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Real Madrid di La Liga. Karena Madrid hanya mendapatkan 3 poin di laga ini, seperti halnya ketika mereka menang di laga-laga lain. "Kami berhasil mengalahkan mereka di Camp Nou dan kami gembira akan hasil ini. Namun sayangnya kami hanya mendapatkan 3 poin di laga ini,"